Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Saya berasal dari kelas 10B. Nomor absensi saya itu nomor 30. Kali ini saya akan menganalisis kriteria bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan pembelajaran yang terkait dengan modul ini yang akan saya jelaskan, yaitu tentang menjelaskan konsep dasar kebakaran hutan dan lahan dan menguraikan unsur-unsur pembentukan kebakaran hutan dan lahan. Konsep dasar kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama, untuk memudahkan perburuan, dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula pasti lebih kecil dan lebih besar dari segi frekuensi. Dan itu kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya adalah dua hal yang berbeda, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembakaran yang sengaja dilakukan, entah itu untuk keperluan hidup sehari-hari, misalnya pembersihan lahan, untuk pembentukan ladang perpindahan, ataupun pembakaran yang dilakukan oleh pengelola kehutanan untuk membuka areal departemen kehutanan. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang penjalarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Ataupun kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat mengaruhi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan yang tidak terjaganya ekosistem hutan tersebut. Perlindungan terhadap kebakaran hutan harus bersifat dinamis dalam pengelolaannya, karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dalam ekosistem. Pengetahuan yang baik dari pengelola hutan dapat menghindari kebakaran yang rusak yang tegakkan. Pengolahan hutan harus mampu mengendalikan kebakaran agar dapat berfungsi secara ekologis apabila tipe hutan yang dikelola melibatkan api dalam perkembangannya. Lalu kita masuk di tujuan yang kedua, yaitu unsur-unsur pembentukan kebakaran hutan dan lahan. Berikut penjelasan masing-masing dari unsur pembentukan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, bahan bakar yang potensial. Hutan merupakan penyediaan bahan bakar yang proses kebakaran, sehingga banyak kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusun hutan di dalamnya. Pohon merupakan komponen penyusun hutan yang utama dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam proses kebakaran hutan. Disebutkan bahwa keberadaan pohon-pohon di dalam hutan memiliki tingkatan kemudahan terbakar yang berbeda. Pohon-pohon yang berdaun lebar lebih sulit terbakar apabila dibandingkan dengan pohon-pohon berdaun jarum yang banyak mengandung resin di dalamnya. Lalu yang kedua, oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentuk kebakaran hutan dan lahan adalah adanya oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil ekosistem atau oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah. Oksigen banyak terdapat di dalam lapisan tajuk sampai di antara serasah di dasar lantai hutan. Namun, ada beberapa tipe hutan yang memiliki kondisi tanah minim oksigen. Misalnya, hutan dengan tanah gambut. Oksigen merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya sebuah kebakaran hutan. Sebagai contoh, pada hutan dengan kandungan oksigen berlimpah, maka nyala kebakaran hutan akan besar. Sedangkan pada kebakaran hutan di lahan gambut yang minim oksigen, nyalanya cenderung kecil atau bahkan tidak ada sama sekali nyala kebakaran lahannya. Yang ketiga, penyalaan api. Mekanisme unsur kebakaran yang terakhir, yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di hutan, adalah akibat adanya petir dan aktivitas gejala vulkanik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan berkata. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.